Kaget transformasi cepat Timnas Indonesia, pelatih Vietnam soroti dua talenta Garuda. Duel panas antara Timnas Indonesia versus Vietnam baru saja digelar. Rivalitas kedua kesebelasan pun membuat laga semakin menarik untuk diikuti. Terlepas dari hasil laga, media Vietnam Soa.vn mengaku kaget melihat Timnas Indonesia yang bisa bertransformasi hanya dalam 2 bulan saja. Pada ulasannya, Soa menilai skuad Garuda telah memberi kejutan. Pasukan Sintayong pun dinilai membuat Vietnam kesulitan di Piala Asia 2023 ini. Indonesia yang bertransformasi total hanya dalam waktu 2 bulan, tidak hanya membawa kejutan dan membingungkan Irak, tapi juga menjanjikan kesulitan bagi Timnas Vietnam. Tulis Soha. Mereka menilai transformasi mental di tubuh Garuda lah yang telah meningkatkan banyak parameter Timnas Indonesia. Berkaca dari laga melawan Irak, peralihan dari bertahan ke serangan balik skuad Garuda terjadi lebih cepat. Dengan 8 tembakan ke arah gawang Irak serta menerima 4 tendangan sudut, sama dengan Irak. Hal senada pun juga diutarakan oleh pelatih Vietnam Philippe Trozier yang mengaku terkesan dengan talenta muda Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Trozier mengaku terkesan dengan kualitas dua pemain muda Garuda ini. Menurutnya, Marcelino dan Rafael Struijk memberi warna dalam lini serang skuad Garuda. Tak ayal, Trozier pun melabeli mereka sebagai sebuah ancaman. Bahkan sebelum laga, pelatih asal Prancis itu sampai memberikan catatan khusus untuk timnya terkait pemain ini. Pada kesempatan ini pun Trozier juga tak menggelak, Timnas Indonesia adalah lawan yang sulit. Sebab tim itu punya semangat juang yang cukup tinggi dalam memainkan setiap laga. Maka dari itu ia pun menyebut duel tadi sebagai laga partai hidup dan mati untuk Timnas Indonesia dan juga Vietnam. Karena memang kedua tim harus saling mengalahkan demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat dahsyat, tegas Trozier. Lebih dari itu, Jody Amat mengatakan, para pemain skuad Garuda layak tetap bersyukur bisa main di turnamen masif macam Piala Asia 2023. Pasalnya bagi para punggawa skuad Garuda, tampil di pesta sepak bola terakbar Asia ini merupakan pengalaman yang amat berharga. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta kepada netizen agar jangan galak-galak kepada para pemain Timnas Indonesia yang sedang berlaga di Piala Asia ini. Pasalnya, kritik berlebihan bisa menjatuhkan mental bertanding skuad merah putih yang mana sedang membela negaranya di Qatar. Oleh sebab itu, Erick memohon kepada netizen untuk saling menghargai di media sosial, sebab para pemain juga manusia biasa yang memiliki perasaan. Untuk warga negara Indonesia yang mencintai tim nasional, tolong dengan segala kerendahan hati saya berharap, ingatlah para pemain ini manusia juga. Para pemain sedang tugas negara, mereka membela negara. Saya rasa kita harus bisa saling menghargai di dunia media sosial ini, kata Erick Thohir. Erick sendiri tidak ingin anggapan orang-orang terhadap masyarakat Indonesia yang dikenal santun jadi berubah. Lelaki yang juga Menteri BUMN ini tidak melarang adanya kritik, tapi harus dilakukan dengan benar. PSSI buka peluang perpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Ketua PSSI Erick Thohir membuka peluang perpanjangan kontrak Sintayong hingga 2027. Namun ada beberapa hal yang memang harus menjadi tolak ukur dalam pertimbangan perpanjangan kontrak ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengatakan bahwasanya performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 akan menjadi faktor penting. Jika kedua tim yang dibesut Sintayong itu menunjukkan performa bagus di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, maka perpanjangan kontrak menjadi hal yang sangat mungkin disodorkan kembali pada juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Diakui Erick sejak menjabat sebagai ketum PSSI sampai dengan sekarang, komunikasi dengan Sintayong berjalan dengan baik. Pihaknya selalu memberikan dukungan yang diperlukan oleh tim. Kita saling menghargai, saya sama Coach Sintayong berkomunikasi dengan baik. Saya dukung. Kemarin ada minta tambahan bus, saya bantu. Minta tambahan dokter, saya bantu. Saya dukung pasti. Saya tidak pernah mendiskriminasi pelatih manapun. Jelas Erick Thohir. Sebagai orang lama di sepak bola, dia pun memahami tugas Sintayong tidaklah mudah. Sebab terakhir kali Indonesia tampil di Piala Asia pada 2007, sementara skuad U23 baru akan debut di tahun ini. Ini tidak mudah, ini sejarah juga.
Ketika kita pertama kalinya tim senior bisa masuk Asia Cup setelah 17 tahun, yang U23 juga tidak pernah masuk. Tidak mudah, ucap Erik. Sintayong sendiri sepertinya memiliki strategi untuk mengembangkan skuad Garuda, sekaligus mengamankan karirnya bersama tim Merah Putih. Sebab dalam kompetisi bergengsi di Asia ini, Timnas Indonesia menjadi tim dengan rataan usia termuda. Hal yang masuk akal jika melihat target panjang Sintayong, di mana keputusan Sin membawa pemain muda ke Piala Asia 2023 cukup masuk akal. Karena pelatih asal Korea Selatan ini juga bakal membawa tim yang sama untuk Piala Asia U23 2024 nanti pada April. Karena memang tercatat ada 11 pemain saat ini yang berusia under 23 tahun yang juga sudah tergabung di Timnas Indonesia U23. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot, Ramadan Sananta, Hernando Ari, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Dengan kebelengan di Piala Asia 2023 menghadapi lawan-lawan yang sekali berirak dan Jepang dan juga Vietnam, tentu Garuda Muda akan jauh lebih matang daripada levelnya. Maka dari itu, jika Sintayong sukses mencapai target salah satu di Piala Asia 2023 atau Piala Asia U23 2024, maka ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan opsi hingga 2027. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 kita lolos dari fase grup, maka jika ke-8 besar, bukan tidak mungkin mendapatkan perpanjangan sampai 2027, kata Erick Thohir. Untuk diketahui, Timnas U23 Indonesia sendiri berada di grup A Piala Asia U23 2024 pada April mendatang bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk itu menarik menantikan kejutan dari Timnas Indonesia di bawah besutan Sintayong. Erick Thohir sebut pemain bintang harus siap dikritik, disorot media Korea. Bermain di Piala Asia 2023, dua pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot pilih tidak mengaktifkan kolom komentar sosial media Instagram. Bukan tanpa sebab, Elkan Bagot mengungkapkan baru-baru ini ke media luar negeri, ia pilih menonaktifkan komentar karena ingin fokus ke turnamen. Bahkan menurut Elkan Bagot, dia tidak akan membuka sosial media di hari bergulirnya pertandingan. Dan satu hari setelah itu, Elkan Bagot sendiri menambahkan dia tidak ingin pikirannya terganggu akan komentar-komentar dari warganet yang merjubu di kolom. Begitupun dengan Marcelino Ferdinand, semenjak melakoni 2 laga uji coba lawan Libya kemarin, gelandang Timnas Indonesia tersebut memilih menonaktifkan sosial media. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir buka suara terkait komentar warganet yang acap kali menyerbu pemain tim nasional. Erick menambahkan bahwasanya pemain timnas memang harus siap menerima kritikan agar bisa menjadi pemain bintang. Ya gini, itu yang saya bilang, itu resiko kita menjadi bintang. Kalau tidak siap, jangan main medsos. Ya memang itulah yang terjadi. Tapi yang saya selalu bilang, antara kritik dan pujian ini, yaitu adalah komplementari. Komplementari kita menjadi lebih baik. Jadi saya berharap para pemain ya harus siap kalau memang mereka mau jadi bintang. Itu bagian dari drama kehidupan yang harus dihadapi. Jelas Erick Thohir. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam sendiri memang menghadirkan atmosfer tersendiri. Sebab secara statistik memang Timnas Indonesia tidak diunggulkan. Namun para punggawa Garuda menolak untuk dianggap remeh. Hal itu kemudian disorot oleh berbagai media lokal bahkan asing. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang memberikan sorotan negatif. Seperti halnya media Korea Selatan Best 11 yang sempat memberikan sorotan jelang laga panas ini. Dalam ulasan mereka dikatakan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi misi sulit menghadapi Vietnam. Mereka menyoroti determinasi Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar dengan mengalahkan Vietnam. Sementara Vietnam mendapatkan pujian atas penampilan melawan Jepang. Banyak sorotan datang terhadap laga ini memanglah sangatlah wajar. Sebab kedua tim sudah sering bertemu di Piala AFF, saling mengenal dan beberapa pemain akan bertemu kembali setelah Piala AFF 2022 lalu.